Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali hari ini saya Anastasia Pradita bisa menjumpai Anda dalam Inspirasi Pagi. Dan hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik mengenai Indonesia. Di mana Indonesia saat ini menjadi salah satu pusat destinasi wisata terbaik di dunia. Dan salah satunya di mana Sulawesi Tengah ini memiliki potensi alam yang sangat luar biasa. Dalam mempromosikannya pun, sejumlah wisata unggul di daerah Sulawesi Tengah ini memiliki banyak sekali sejarah yang menarik. Di mana bisa disebut sebagai daerah wisata situs 1000 megalitikum. Lalu seperti apa? Kita akan membahasnya lebih lanjut di pagi hari ini karena saya sudah kehadiran tamu-tamu istimewa. Sudah ada Asisten 2 Ekonomi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus menjadi Koordinator Pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalitikum. Sudah ada Dr. Rudi Dewanto SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dita, para pemirsa Indonesia. Dan tentunya obrolan kita akan semakin menarik karena kehadiran langsung arkeolog yang akan membahas mengenai Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalitikum. Sudah bersama kami di sini Bapak Iksam Jorim, seorang arkeolog. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Iya, baik. Ya. Ini menarik sebenarnya mengenai pencanangan Sulawesi Tengah sebagai negeri 1000 megalitikum. Mungkin bisa dijelaskan motivasinya seperti apa yang melatar belakangi nih dari Bapak Rudi terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dita dan para pemirsa di Indonesia. Jadi pertama Bapak Gubernur kami, Pak Jadi Pastor dan Pak Wakil Gubernur mempunyai visi misi Sulawesi Tengah kerja cepat, membangun Sulawesi Tengah lebih setara, lebih maju. Ya. Dan visi misi tadi ada bagaimana meningkatkan pariwisata, salah satu pembangunan manusianya, pariwisata dan perekonomiannya. Dan kami di Sulawesi Tengah, kami bersyukur bahwa Sulawesi Tengah itu dari hasil penelitian sebelumnya itu banyak sekali hal-hal yang boleh dikembangkan ke pariwisata. Yang existing saat ini misalnya itu di Togian. Di Togian itu wisatawan mancanegara pun banyak yang berkunjung lokasi itu. Dan yang terbaru juga di kawasan Poso, Kabupaten Poso, ada megalitikum yang nanti akan sudah beberapa disiapkan untuk itu. Dan kemarin pun pagi Pak Gubernur karena semangatnya belum memimpin rapat langsung terkait dengan bagaimana kawasan megalitikum ini salah satunya pariwisata Indonesia di Sulawesi Tengah akan dicanangkan. Olehnya Pak Gubernur sampaikan Sulawesi Tengah menjadi negeri 1000 megalit. Karena memang kami di Sulawesi Tengah itu di Poso itu ada ribuan situs-situs maupun dari peninggalan perbakalan nanti yang akan dikembangkan. Apalagi saat ini EKN akan berkembang juga tahun 2024 itu pilihan warga nanti kalau pindah EKN Sulawesi Tengah jaraknya lebih dekat. 7 jam, 8 jam darat, pesawat cuma setengah jam. Dan kawasan megalitikum inilah yang nanti salah satunya yang masih terpendam, itu yang akan dicanangkan di masa-masa berikutnya. Rencana di bulan Oktober Mbak, pencanangannya tadi. Dari Oktober ini akan dilakukan banyak pencanangan. Ya. Baik. Dan kalau misalkan kita lihat dikatakan 1000 negeri 1000 megalitik begitu ya. Ini seperti apa sih temuannya kalau misalkan dari kacamata arkeolog sudah sejak kapan dilihat potensi ini ada di Sulawesi Tengah? Ya. Jadi penelitian tentang potensi arkeologi di Sulawesi Tengah itu telah dimulai sekitar 125 tahun yang lalu. Itu di akhir abad 19. Dan kemudian setelah Indonesia merdeka, penelitian dilakukan oleh para ahli arkeologi Indonesia. Dan hasilnya ternyata ada beberapa tinggalan arkeologi, khususnya dari masa prasejarah megalitik di kawasan megalitik Loridi itu sangat unik di dunia. Apa yang membedakan? Ciri khasnya apa di Sulawesi Tengah? Walaupun ada kesamaan, misalnya temuan seperti menhir, dolmen itu di seluruh Indonesia ada, tetapi ada misalnya patung menhir dan kalamba itu sangat khas ya. Contohnya patung Palindo, model seperti patung Palindo itu hanya satu di dunia, belum ada kesamaannya. Dan kalamba itu untuk wadah batu hanya ada di 3 negara di dunia, di Indonesia, di India, di Assam dan di Laos. Jadi sangat unik dan benar ya. Jadi itu mewakili warisan kebudayaan leluhur Indonesia ya. Itu dan ternyata ada di Sulawesi Tengah gitu. Baik, dan itu ada di kawasan mana saja nih Pak Rudi kalau misalkan dilihat di Sulawesi Tengah? Ada di kabupaten mana begitu? Di kawasan megalitikum itu ada di 2 kawasan utamanya, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Dan tadi situsnya di megalitikum itu kurang lebih 1400 buah. Itu yang ada di daratan. Belum lagi di bawah daratan belum digali-gali pun masih potensinya banyak sekali yang belum diekspor lagi. Itu di lokasi itu yang besar. Dan itu pun sebetulnya hal-hal ini sudah dari penelitian dari beberapa tahun sebelumnya sudah ada. Dan memang dari situ jadi jaraknya pun
dari dataran yang lokasi Poso tadi, kalau saat ini nanti 2 jam 3 jam dari Palu bisa dikembangkan. Nanti relatif dekat untuk dikembangkan pariwisata ke depannya. Itu kira-kira Mbak. Oke, dari pencanangan ini kan selain ada situs-situs, apalagi Pak yang akan dikembangkan mungkin di sekitar sana? Apakah infrastrukturnya juga sudah mulai memadai begitu Ya. Pak? Baik Mbak, jadi kemarin pagi pun Bapak Gubernur sudah mengundang semua para stakeholder terkait, perangkat daerah kami maupun dari pihak lain, untuk akses jalan. Itu Dinas Bina Marga pun sudah menyiapkan. Kemudian Duta Karya, kemudian dari pihak energi SDM, kelistrikannya, kemudian dari pihak hal-hal lain dengan lokasi tadi, bahwa memang betul-betul ini hal rencana besar Pak Gubernur sebetulnya untuk mengembangkan kawasan Megatikum yang selama ini terpendam, gimana untuk di masa di Oktober dan seterusnya menjadi kawasan-kawasan yang hanya UNESCO pun akan diharapkan arah ke sana, warisan heritage dunia kira-kira gitu Mbak. Oke, jadi ini sebenarnya potensi yang sangat luar biasa, masih bisa sangat dikembangkan karena memang jumlahnya sangat banyak, infrastrukturnya juga akan didukung begitu ya oleh pemerintah pusat juga. Nah, lalu apa nih potensi lain kalau misalkan dilihat dari situsnya, dari kacamata arkeolog, bagaimana Pak Iksan? Ya, jadi di sana ada nilai penting. Ya. Nilai penting pertama ada nilai penting aspek akademis. Jadi kawasan ini menjadi wilayah penelitian untuk semua cabang ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, baik kebudayaan maupun ilmu-ilmu lain. Kemudian itu adalah yang kedua adalah aspek strategis. Nah, warisan budaya di sana mempunyai nilai itu menjadi wawasan Nusantara, bukti bahwa leluhur kita itu ada integrasi antar suku bangsa saat itu. Jadi bisa menjadi pemersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi aspek strategis. Kemudian yang ketiga adalah aspek praktis. Nah, ini diperuntukkan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya, misalnya salah satunya adalah untuk pemanfaatan wisata berbasis kebudayaan. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, tapi kita kan juga lihat bagaimana warisan budaya ini akan menjadi objek wisata yang menarik, dan setelah ini kita akan undang Kadis Kebudayaan dari Provinsi Sulawesi Tengah untuk membahas lebih lanjut seperti apa nih plan ke depannya. Tetapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi, kita masih membahas bagaimana Sulawesi Tengah yang pertumbuhan ekonominya sangat pesat dalam akhir-akhir ini, dan kali ini memiliki potensi pariwisata yang juga bisa sangat dikembangkan, salah satunya dengan adanya situs-situs megalitik yang ada di lokasi 2 kabupaten tadi ya, ada di Sigi dan juga Poso. Dan saat ini kita juga sudah kehadiran bersama kami ada Bapak Andi Kamal Lembah, Kadis Kebudayaan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Banyak pertanyaan ke Bapak nih, bagaimana nih? Sudah ada pencanangannya, bagaimana nanti perawatan dan juga perkembangannya, tapi saya menuju ke Pak Rudi dulu nih Pak. Pak Rudi, tadi kan sudah saya sampaikan pertumbuhan ekonomi sangat pesat dan kali ini menyorot ke pariwisatanya. Sebenarnya ini ada strategi apa sih yang memang disiapkan dari Sulawesi Tengah untuk potensi pariwisatanya? Baik, Pak pemirsa di Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi kan bersyukur. Kemarin Pak, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur dan dukungan Pak Gubernur, Sulawesi Tengah di tahun 2022 kemarin, pertumbuhan ekonomi nasional 11,3%, Sulawesi Tengah. Sementara pertumbuhan nasional 5,sekian%, artinya jauh dari pertumbuhan nasional. Memang Pak, beberapa kemarin sumbernya dari investasi dan ekspor. Olehnya saat ini yang Pak Gubernur ingin canangkan lagi ekspor yang lain dari segi pertumbuhan ekonomi, yaitu dari pariwisata tadi. Dan beberapa hal strategi pariwisata yang antara Megaliticum tadi, ada 3 hal utama yang Bapak Gubernur ingin sampaikan kemarin itu. Pertama, masalah pelindungan pariwisata Megaliticum. Yang kedua, nanti perkembangannya. Yang ketiga, nanti pemanfaatnya ke masyarakat luas. Jadi dengan terbukanya kawasan Megaliticum di Poso dan Sigi nanti, dengan sendirinya efek multiplier ekonominya akan berjalan nanti. Pertumbuhan ekonomi, akses jalan, pertumbuhan transportasi, kuliner, beberapa hal-hal handicraft lain akan jalan sendiri. Sehingga Pak Gubernur sangat concern sekali terkait bagaimana tidak hanya tambang-tambang terus dan terkenal selama ini, pariwisata pun beliau ingin sekali mengembangkan hal tersebut, terutama kawasan Megaliticum tadi Pak. Sementara itu. Karena potensinya juga sangat luar biasa ya, melihat ini kan ada segi prasejarah yang terangkum di dalam situs-situs megalitik ini. Nah, kalau misalkan melihat dari hal ini Pak Andi Kamal, seperti apa rencana aksi dari pemerintah sendiri untuk mendukung mengelola objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya situs megalitik ini? Bagaimana Pak Andi? Jadi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu melalui program-program aksi atau rencana aksi daerah itu pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kita harus membentuk tim dulu. SK tim atau keputusan gubernur tentang tim terpadu dari perangkat daerah itu harus kita bentuk, sehingga apa yang diharapkan dan dicanangkan
oleh Bapak Gubernur ini bisa tercapai. Karena kalau hanya Dinas Kebudayaan sendiri yang mengerjakannya agak sulit. Tentunya harus Ada tim tim khusus terpadu. gitu ya. Ada tim terpadu. Kemudian terkait dengan tim terpadu tadi, implementasi beberapa program pemerintah itu, misalnya dari penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang infrastruktur jalan dalam rangka mendukung kebudayaan maupun wisata nantinya dari aspek pemanfaatan, pengembangan dan pemanfaatannya, tentunya ada beberapa perangkat daerah yang punya tanggung jawab. Ada Bina Marga di sana, kemudian ada Dinas Cikasda ya, Cipta Karya dan Sumber Daya Air, kemudian ada beberapa dinas lainnya yang nantinya kita ikat dalam tim terpadu Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Selanjutnya 2 kabupaten sendiri itu juga kami mintakan dari TACB, tim ahli cagar budayanya, segera mengeluarkan rekomendasi di tingkat kabupatennya kepada pemerintah kabupatennya, dalam hal ini Pak Ibu Bupatinya kalau untuk di Poso, kemudian untuk Sigi Pak Bupatinya, untuk mengeluarkan penetapan tentang penetapan cagar budaya di kawasan megalitikum di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya dari tingkatan itu, tentunya kalau sudah terpenuhi di tingkat kabupaten, dinaikkan ke tingkat provinsi menjadi ketetapan usulan untuk usulan cagar budaya. Kemudian direkomendasikan oleh TACB, kemudian Bapak Gubernur juga mengeluarkan, kemudian dinaikkan lagi ke tingkat nasional. Ya. Dari nasional itulah nanti dilihat dari tentatif list yang ada, kemudian diusulkan lagi ke tingkat UNESCO menjadi warisan dunia. Berarti ini sampai ke internasional begitu Pak ya nantinya menjadi cagar budaya yang benar-benar dilihat oleh mata dunia. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat bagaimana sih kondisi dari situs-situs ini sendiri di Sulawesi Tengah, bagaimana Pak Iksam? Ya, jadi kondisi sebaran peninggalan megalitik di 2 kabupaten ini, kalau di Kabupaten Poso itu tersebar di 3 lembah. Yang pertama di Lembah Pekurehua atau dikenal Lembah Napu, kemudian Lembah Behoa, dan Lembah Bada yang ada patung miringnya itu. Kemudian kalau di Kabupaten Sigi itu tersebar di wilayah Gimpu, Kulawi, dan Danau Lindu. Nah, sebaran ini ada yang ditemukan di padang rumput dan savana-savana yang memiliki landscape yang sangat indah. Ada juga di tengah perkampungan penduduk. Jadi dahulu kala itu ada situs, kemudian sampai sekarang malah jadi pemukiman penduduk. Ada juga kondisi seperti itu. Dan yang ketiga adalah masih banyaknya tersebar di dalam kawasan hutan rimba yang dengan tutupan yang sangat rapat. Dan ini masih dilakukan terus penelitian yang melibatkan baik arkeolog dari Indonesia maupun dari mancanegara. Oke, menarik sih sebenarnya untuk melihat bagaimana kondisinya. Ternyata juga setelah banyak, ini kan 2000 tahun yang lalu begitu ya, dan juga penyebarannya juga cukup jauh dari satu titik ke titik lainnya, dan ternyata sudah dipenuhi oleh pemukiman penduduk. Nanti seperti apa rancangan ke depannya, kemudian juga bagaimana tanggapan masyarakat ke depannya begitu dengan adanya rancangan ini, apakah bisa membantu perekonomian warga di sekitar? Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut, tapi kita break terlebih dahulu dan kita akan berjumpa setelah yang satu ini. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi. Ini menarik, kita membahas mengenai sejarah yang ada di Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tengah ini dicanangkan akan menjadi negeri 1000 megalit. Dan kita akan lihat bagaimana dengan tanggapan masyarakat di Sulawesi Tengah sendiri. Saya tanya ke Pak Rudi di sini, seperti apa Pak tanggapan masyarakat dengan adanya pencanangan ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi memang tanggapan masyarakat sangat welcome sekali terkait dengan rencana pencanangan Pak Gubernur untuk kawasan 10 megalit. Contoh realnya di tanggal 16 Juni, ini bulan-bulan ini, ada festival Tambolore di kawasan tersebut. Artinya masyarakat sangat senang sekali bahwa kawasan tersebut akan menjadi hal yang penting, tidak hanya untuk Sulawesi Tengah, nasional maupun internasional. Itu yang tanggapannya real. 16 Juni sudah ada festival masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, festival Tambolore namanya. Yang kedua juga Mbak, kaitan dengan kegiatan pemerintah juga tadi, bahwa memang betul bahwa kaitan visi atau harapan Pak Gubernur tadi, kaitan pencanangan tadi itu direncanakan di Oktober nanti, tanggal 28 Oktober 2023 ini. Hari Sumpah Pemuda begitu ya Pak ya? Ya, artinya memang kaitan pencanangan nanti supaya geloranya kepemudaan ini terasa semua ke masyarakat kita.
Dan juga diharapkan nanti di bulan Oktober nanti, kemarin apa Pak Gubernur sampaikan akan mengundang juga pemerintah pusat. Maka kami juga mengharapkan dari Pak Presiden kalau beliau kelonggaran waktu, ada kesempatan bisa berkenan juga hadir. Karena tadi Pak Sulawesi Tengah tadi selain jadi supporting perekonomian ke masyarakat nasional, juga banyak sumber-sumber yang ribuan tahun tadi yang masih belum diekspor lebih lanjut, Pak. Itu. Kemudian juga bahwa hal lain dengan yang hadir nanti di pencanangan itu ribuan masyarakat. Kemarin Bu Bupati Poso pun sudah siap untuk mensupport masyarakat, bagian masyarakat Poso. Bu Bupati Sigi, Wakil Bupati Sigi hadir pun sudah siap untuk membantu supporting bagian masyarakat untuk bagaimana pencanangan nanti di Oktober dapatlah semeriah mungkin, semarak mungkin, supaya menggelora juga dampaknya ke nasional dan internasional khususnya, Mbak. Oke, sudah dipersiapkan sampai ke nasional begitu ya, momentumnya akan sangat luar biasa dengan kehadiran dari Presiden di sana. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapannya Pak? Ini kan akan mengundang banyak sekali pastinya insan ya Pak, infrastrukturnya, kemudian jarak dan transportasi, apakah sudah dipikirkan nih Pak untuk ke depannya nih? Ya, baik Mbak. Jadi kemarin juga sempat beberapa instansi terkait pun sudah hadir, sudah ditanya satu-satu, rata-rata mereka sudah akan menyiapkan. Untungnya sekarang bulan Juni, Oktober masih kurang lebih 4 bulan lagi. Ada waktu ya, 3 bulan, 4 bulan itu mencukupi untuk menyiapkan sarana tadi. Termasuk juga nanti ada pencanangannya, itu rencana di Uwasa, Kabupaten Poso, dan ada apel pemudanya, ada pencanangannya di Pokekea, 1,5 jam lah dari lokasi apel pemuda. Relatif terjangkau semua. Dan sekarang masih ada waktu 3 bulan untuk menyiapkan, sudah siap semua kemarin dari beberapa OPD. Dan itu pun kami harapkan juga pemerintah pusat dapat juga membantu. Walaupun ini kan gawean gak hanya daerah, nasional pun, kalau perlu dampaknya ke internasional pun dapat jadi. Nanti juga tambah informasi, Pak Pemirsa, bahwa kaitan pencanangan nanti di bulan Oktober itu akan seluruh kabupaten kota, 13 kabupaten kota akan hadir, diundang dengan membawa baju adat masing-masing. Itu menunjukkan bahwa memang ini kita milik bersama, ini kawasan Megalitikum ini miliknya Sulawesi Tengah semua. Sehingga harapan semua bahwa ini satu menyatu lah. Visi besar Bapak Gubernur ini bagaimana yang kawasan tergali ini, terpendam ini dengan Oktober 23 nanti dapat terus dikembangkan dan digelorakan untuk nasional pun internasional ke depannya. Iya, harapannya sama ya Pak ya, ini bisa mendorong pariwisata di Sulawesi Tengah. Nah, lalu kalau misalkan dari Kadis Kebudayaan ini bagaimana Pak? Ini kan nantinya akan dijadikan salah satu warisan dunia begitu. Nah, ini dokumen untuk induk kebudayaannya ini bagaimana kesiapannya sendiri Pak dari Kadis Kebudayaan? Ya, memang di dalam rangka mencapai atau perencanaan pengusulan penetapan warisan dunia, tentunya beberapa dokumen juga harus kami siapkan. Dokumen itu salah satunya adalah dokumen induk perencanaan kebudayaan yang isinya di dalam berkaitan dengan sosial kebudayaan itu sendiri, kemudian sarana prasarana yang harus digambarkan di dalam dokumen perencanaan itu. Dokumen ini akan digunakan nanti oleh beberapa perangkat daerah dalam rangka mendukung kebudayaan dan pariwisata. Ya. Saya kira itu. Ya, berarti sudah harus disiapkan begitu Pak ya, karena kan ada standarnya sendiri untuk menjadikan warisan dunia. Iya. Nah, lalu kalau misalkan dari segi arkeolog begitu ya, apa yang akan dilakukan gitu untuk membantu akhirnya dari situs Megalitikum ini nantinya bisa menjadi warisan dunia, juga bisa diapresiasi nasional dan juga internasional? Ya, dalam rangka menggaungkan ke dunia internasional Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit, dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan sebuah seminar tentang potensi megalit ini dengan mengundang para ahli kebudayaan, bukan hanya ahli arkeologi tapi ilmu-ilmu budaya lain, itu dengan melibatkan ahli dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi sebenarnya ini sudah dicanangkan ya, jadi dari mulai dokumen, kemudian juga diskusi nasional juga internasional. Lalu bagaimana nih Pak dengan adanya pencanangan, kemudian juga sudah melibatkan arkeolog, ini rencana ke depannya seperti apa dari pencanangan ini? Dari masing-masing boleh? Ya, yang pertama Mbak, kami sampaikan kemarin saya rapat dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur inginkan bahwa ini dampaknya tidak hanya sampai pencanangan saja. Efek outcome dan outcome dan seterusnya dapat wujud. Misalnya efek pemberdayaan masyarakat sekitar. Itu yang efek multiplier ekonomi jalan. Tadi misalnya kami sampaikan kalau kawasan terbuka, harapan kami masyarakat sekitar, utamanya lokasi Megalitikum itu akan meningkat. Entah dari sisi kulinernya, sisi handicraftnya, dan sisi perekonomian yang lain, bagian di tourism tadi, wisatawan itu akan meningkat juga di situ. Dan sisi yang lain mendukung IKN sebetulnya juga. Betul, karena posisinya sangat menguntungkan ya Pak. Sekali, karena Sulawesi Tengah dengan IKN ini kami sampaikan transportasi udara 1,5 jam. Laut 7-8 jam, itu kapal biasa. Darat kapal cepat 4 jam. Artinya kalau IKN ke depan jadi, itu pun akan wisatawan akan berbondong-bondong naik ke Sulawesi Tengah, utamanya ke kawasan Megalitikum, karena peninggalan yang ribuan tahun ke depannya itu yang masih belum digali lagi.
Dan Baik. berikutnya lagi perekonomian kami masyarakat Sulawesi Tengah dengan sendirinya, sekitarnya pun akan bisa meningkat dengan eksplorasi nanti ke depan, Pak. Oke, menarik sekali. Banyak yang mau saya tanyakan karena ini salah satu potensi yang mungkin tidak banyak orang tahu begitu. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti bisa nih penonton langsung datang saja ke Sulawesi Tengah ya. Begitu sudah siap semuanya untuk melihat negeri 1000 megalit. Dan terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian sudah hadir di sini. Ada Bapak Rudi Dewanto, Bapak Andi Kamal, dan juga Bapak Iksam Jorim ya. Terima kasih, semoga semuanya lancar menjelang tadi tanggal 28 Oktober 2023. Dan saya pamit, nanti berjumpa lagi di lain kesempatan di Inspirasi Pagi dan sampai jumpa.